Yo, selamat datang di Red Card, sumber informasi dan juga pembahasan sepak bola yang paling menarik dan juga baru di YouTube. Dan di episode pertama ini kita gak akan bahas banyak-banyak karena ya namanya juga episode pertama. Kita cuma akan memperkenalkan bagaimana cara kita membahas sebuah informasi sepak bola ataupun ulasan-ulasan menarik tentang berita sepak bola yang ada di Eropa khususnya. Oke, kita mulai dari yang paling banyak dibahas dulu, yaitu Manchester United. Ya pasti, MU gak makan. Tidak, MU tidak makan. Tidak Untuk makan. channel pertama pun pasti harus membahas Manchester United yang baru saja menang di pekan kemarin melawan lawan sekotanya, yaitu Manchester City. Tangga berisik. Betul. Ya, walaupun bisa menang melawan Manchester City, ya Man United masih ada di posisi 13 dengan poin 22. Nah, ngelihat match kemarin gimana nih Azial? Menurut gua match kemarin tuh buat MU tuh udah cukup bagus ya, apalagi setelah match sebelumnya kalah lawan Nottingham Forest skor 3-2, dan menurut gua agak sedikit ancur-ancuran, bukan sedikit sih ancur-ancuran, dengan cuma mengandalkan Amad Diallo sama striker Hollywood yang menurut gua belum terlalu matang buat di Premier League. Match kemarin even better, dimana antar lini ke lini bisa terkoneksi dengan baik. Betul banget. Perbedaannya memang cukup signifikan dari match kemarin, kelihatan banget dari semua pemain yang udah mulai solid, apalagi di pertahanan gitu kan. Tapi yang masih kurang tentu ada di lini depan ya. Pasti, di penyerangan. Pasti di lini depan itu paling menonjol gitu kan ya. Apalagi Zigze, Ya, Zirkzee. kelihatan banget Zigze mainnya kayak kurang gizi malahan. Tidak punya tujuan. Kayak kurang gizi gitu kan. Tapi kalau misalkan ada penggantinya yang emang lebih bagus, kayak mungkin di Januari nanti Gyökeres masuk, wah itu udah paling POP sih. Banyak sekali media yang membahas bahwa MU itu memang butuh Gyökeres karena memang pas dengan sistemnya Ruben Amorim. Tapi katanya nggak perlu, Højlund itu bisa. Tapi apakah bisa Zirkzee sebagai pengganti Højlund? Kayaknya nggak bisa deh. Karena kalau misalkan di formasinya Ruben Amorim itu kelihatan gitu, permainannya tuh harus cepet gitu. Ibaratnya cepet. Kalau Zirkzee kan mainnya kayak lambat, flamboyan banget gitu, santai gitu. Emang tipikal striker nomor 9 banget lah gitu kan. Yang jemput ke belakang. Iya, Bener. Nah itu. Kalau misalkan Højlund emang sih secara potensi emang ada. Cuman belum matang aja sih sebenarnya. Ya, betul. Belum matang aja, belum kelihatan gitu kan. Pakemnya tuh di mana gitu. Belum lagi kan kalau misalnya di strateginya Ruben Amorim, si Højlund ini itu jadi target sebenarnya, target forward. Sementara dia emang belum kelihatan dapat supply yang cukup dari pemain-pemain yang ada di belakangnya. Apalagi MU cuman buat penyerangan cuma ngandelin Bruno sama Amad Diallo. Iya, betul. Yang sejauh ini yang ofensifnya yang lebih baik gitu ya dibanding ya lu tau lah Rashford lah. Iya. Main cuma gocek. Ya, Rashford kan nggak dibawa, bahkan nggak dicadangin, termasuk sama Garnacho, dan orang-orang tuh menganggap bahwa isunya itu adalah isu yang ngebocorin squad gitu kan. Tapi Ruben kan sempat bilang ke media bahwa ya dia memperhatikan semua tingkah laku pemain, cara dia makan, cara dia pakai pakaian, cara dia apapun itu dia memperhatikan. Mungkin ada kedisiplinan yang kurang di antara dua pemain ini. Tapi kelihatan sih di beberapa match sebelumnya ketika Garnacho main kan nggak maksimal, nggak works gitu kan. Banyak supply dia yang akhirnya sia-sia, banyak yang dia udah dapat peluang tapi nggak berbuah jadi gol gitu kan. Emang kalau kelihatannya kalau emang Rashford gitu kan, makin lama malah makin toksik. Iya, betul. Makin lama makin toksik. Kalau bisa sih Januari udah out sih kalau misalnya. Ya, cuma kan Januari. Gajinya si Rashford nah itu gajinya kan yang paling tinggi itu susah. Bakal banyak tim yang menolak dia karena ya salah satunya ya gaji, dua performanya udah turun, udah beda dari 2 musim ke belakang. 1 musim kemarin dia pun nggak bagus-bagus amat. Ya, kontraknya mediocre lah, dia udah mediocre lah. Iya, kelasnya udah mediocre, emang kayaknya udah harus main keluar gitu kan. Harus coba pengalaman baru gitu.
Kalau semisalkan terus-terus di MU udah kelihatan gitu, Ya, toksiknya tuh Pasti kelihatan. bakal gini-gini terus gitu kan. Bagi Iya. gua pelatih seperti itu ya wajar aja. Dulu gua waktu bermain bahwasanya pelatih ingin lebih dari gitu tuh wajar. Ketika pemain yang nggak bisa ngeluarin performa dia yang maksimal, pastilah dicadangkan. Apalagi kalau misalnya tingkah lakunya nggak bener. Ya tahu sendirilah tipikal pemain Indonesia ya banyak nggak benernya tapi tetap dimainin ya karena nggak ada pilihan. Ya itu sih emang bener. Iya. Iya, iya. Kemarin mungkin Ten Hag seperti itu. Mungkin ya dia nggak ada pilihan. Nggak ada Nggak ada pilihan. pilihan. Karena pemainnya cedera semua. Cedera semua. Betul. Atau mungkin memang memang aneh-aneh ya, semua ya Iya. MU nih. Udah cedera member BPJS lagi kan. Lama sembuhin. Lama sembuhnya kan. Terus kan di match kemarin juga pas lawan City, Mount ini kan dia cedera padahal baru beberapa menit main. Tapi di match-match sebelumnya dia lumayan loh sebenarnya. Dia lumayan Cocok lah, dapat cocok di pakemnya posisi- ya. ya, cocok di posisi itu sebenarnya. Beda ketika pas zamannya Ten Hag dia ditaruh di tengah bareng sama Casemiro. Casemiro. Nah, itu gak cocok. Sebenarnya kalau di posisinya formasi Ten Hag itu harusnya Bruno yang diganti sama Mount yang cocok. Iya. Oh, dia ditaruh di depan. Depan, iya. Sementara saat itu kan si Bruno jadi nomor 9. Iya, yang paling mencolok lah kalau misalkan di formasi Ten Hag tuh harusnya Bruno terus main terus gitu Iya, kan. betul. Sedangkan Mount ya ke satu udah injury. Iya, Nah, jadi itu kaki kaca kaki sering. kaca gitu kan. Jadi susah gitu dapat pakemnya di formasi Ten Hag tuh susah. Iya, benar Nah, banget. sekarang dapat pakem di Ruben Amorim, udah dapat nih pakemnya. Tapi cedera lagi. Nah, itu susah. Terus-terusan aja jadi member BPJS. Memang secara kondisi fisik sudah kelihatan dulu waktu di Chelsea dia badannya ramping. Iya. Iya. Terus fisiknya juga oke. Terus sekarang pas dia kemarin keluar cedera pun diangkat perut udah mulai buncit. Ya at least BB dia nambah. Iya, BB Iya, nambah. pasti. Pasti nambah. Secara tumpuan kaki ya mungkin berbeda ketika dia biasa bermain dengan gaya yang cepat dinamis kan lawan City kan pasti kita pasti cepat kan. Pasti. Tapi mungkin lebih dari match-match sebelumnya lawan Nottingham, lawan Partizan dan sebagainya. Lawan City kan perlu cepat, perlu pergerakan yang cepat lah gitu. Jadi mungkin tubuhnya udah nggak kuat. Iya, benar-benar. Dan beberapa pemain juga sekarang kan habis kontrak nanti di musim panas di akhir musim. Masuk Mujair. Iya, Maguire ini kan habis kontrak. Jadi kayaknya Ruben ini harus beli beberapa pemain yang bisa membackup kekosongan di lini-lini yang memang sebenarnya belum maksimal. Walaupun sebenarnya kemarin udah enak dilihatnya. Udah enak banget sebenarnya permainannya kemarin dilihatnya ya, dilihatnya. Cuma karena City itu blunder tuh backnya akhirnya jadi Alhamdulillah. Matis Nunes. Alhamdulillah. Jadi ya ada penalti lah di situ. Cuma yang disayangkan sebenarnya Bruno itu dapat banyak banget peluang tapi harusnya nggak 2-1 di situ. Dia harusnya bisa lebih gitu. Bisa lebih harusnya ketika Tapi emang kebiasaannya Bruno tuh kayak gitu. iya, Susah jadi. Musim pertama Bruno di MU itu wah fantastis. Iya, Fantastis. Dia finishing oke, visi jangan ditanya lah untuk Bruno. Asisnya ada. Musim kedua, ketiga sampai sekarang mulai terus menurun. betul. Karena Bruno di zaman Ole itu space-nya udah semuanya aja bola ke Bruno. Iya. Beda kalau misalkan di zaman Ten Hag sama Ruben Amorim. Ruben Amorim kan main sistem gitu kan. Iya, dia main sistem. Kalau misalkan Ole itu udah bola aja ke Bruno aja terus shoot gitu kan. Apalagi kan ditopang ya kita tahu lah waktu itu punya Pogba. Iya, Cavani. Iya, Cavani sebagai poacher ya, dia poacher yang bagus banget gitu. Bola ke dia sudah pasti gol gitu Pasti kan. gol. Udah pasti gol. Belum saat itu Bahkan perannya Rashford ya. Zamannya Ronaldo pun Bruno masih gacor-gacor aja. Masih Iya, gacor-gacor aja. sebenarnya ya malah petakannya sebenarnya di Ten Hag sebenarnya saat itu. Ya mudah-mudahan ya MU bisa makin solid sebenarnya di sistemnya dan juga pemain-pemainnya gitu kan. Karena kalau misalnya ya kayak gini-gini aja seperti yang udah disampaikan sama Mourinho bahwa banyak pemain-pemain toksik yang seharusnya bisa dibuang Iya. dari Emang MU. harusnya cuci gudang sih. Harusnya Harus cuci gudang. Ya paling yang dipertahankan ya Ahmad, udah jelas Ahmad, Khoilun, Mazraoui. Menurut gua sih MU tuh masih perlu dua pemain belakang karena ya kita tahu De Ligt masih belum konsisten.
terus Johnny. Martinez kadang-kadang cedera. Iya, Iya. Johnny Evans juga udah Johnny tua. Evans udah Johnny tua. Evans itu bagusnya dia jadi guru. Jadi guru. Guru penjas. Guru penjas. Yang kita tahu Mujair cuma bagus di musim pertama. Iya. Musim kedua ketiga aura-aura, tapi Karena- musim kemarin dia pas lawan City bagus. Bagus sih, bener bagus Iya, sih. bagus. Cocok gitu bertiga sama Deli, Maguire sama satu lagi siapa? Martinez ya, cocok gitu. Tapi Yoro gimana Yoro? Yoro itu kan salah satu back juga kan yang bisa ngegantiin ya mau Maguire mau itu Martinez di situ. Gua gak terlalu banyak lihat Euro di game MU ya, terus memang di tim sebelumnya tuh gua belum pernah lihat, tapi waktu di pramusim Euro tuh bagus. Iya. Bagus emang. Bagus. Sebelum kan? cederanya. Tapi setelah cedera mungkin memerlukan 2-3 game buat gua bisa menyimpulkan Euro tuh. Ya apalagi kan emang masih muda juga, masih banyak lah kesempatan di match-match lainnya gitu Iya, kan. benar. Mungkin satu atau dua pemain belakang lah, terus 3 pemain tengah, maksudnya gelandang, Iya. karena Ya Casemiro udah lewat prime-nya sebenarnya. Prime udah lewat, terus Bruno pun ya kadang-kadang naik turun performanya. Selain dari itu semuanya aura-auran. Emang harus dibuang Mount, mungkin kalau tidak cedera mungkin bisa dipertahankan. Terus mungkin untuk pemain depan bisa 2, bisa 1, mungkin ya tergantung manajemen juga. Iya. Tapi kayaknya yang paling nggak akan bertahan lama itu Zirkzee. Zirkzee itu nggak akan bertahan lama. Karena memang ya walaupun Ruben terus mencoba dia gitu kan, tapi ya nggak terlalu maksimal iya. juga hasilnya. Nggak works gitu kan. Nggak works. Ya, itu dia dari MU ya. MU kan nanti di pekan depan di weekend nanti akan ngelawan Bournemouth. Bournemouth yang ternyata di posisi 6 ya. Lumayan ngeri sekali ya guys. Ternyata di posisi 6 ada dengan 25 poin. Tapi sebenarnya poinnya itu tipis-tipis sebenarnya. Tipis-tipis. Poinnya itu tipis-tipis. MU itu kan poinnya di 22. Beda 1 poin aja sama Newcastle yang di atasnya gitu kan ya. Kalau ya sekarang MU ya tinggal mencari kemenangan aja. Kemenangan. Bournemouth pun sebenarnya nggak main bagus-bagus banget, mereka ya luck aja, belum ketemu tim-tim besar gitu kan, luck aja. Udah ketemu tim besar, terus ketika tim yang mediocre-nya lagi outperform. Iya, betul. Jadi mereka di posisi 6 pun alhamdulillah. Iya, betul banget. MU harus nyari poin di match-match kayak gini. Di match-match yang emang tim-timnya ya mediocre gitu kan. Harusnya di sini kalau misalkan di kelawan klub-klub besar tuh harusnya habis-habisan aja. Iya. Dan cuma kan kita tahu sendiri kalau misalnya MU udah ngelawan tim yang mediocre, Mainnya tambah nggak tahu mediocre. juga ya. Juga sih emang susah sih. Dan fun fact ya, Susah. fun fact MU itu dari dulu paling susah ngalahin Brighton. Iya. Nah, benar. Terus sekarang Brighton di posisi 9 karena kemarin kalah kan ya. Kemarin kalah kan ngelawan Crystal Palace sebenarnya. Dan nanti Brighton juga bakal ngelawan West Ham di hari Sabtu. Cuma karena kita bertiga fans MU, jadi kita berharap banget sama MU bisa naik ke papan tengah. Iya betul. Iya. Mumpung City-nya lagi Aura-aura. Lagi aura-auran. sebenarnya. Mumpung City-nya lagi City itu aura-auran. sebetulnya secara permainan oke lah, penguasaan bola bagus, Passing-nya juga oke passing banget. oke. Tapi ya this is football gitu kan, ini Iya. main bola, lu nggak mesti harus menguasai bola, nggak menguasai pertandingan, yang penting lu cari gawang, gimana bola itu biar masuk. Haaland Udah. tahun ini Udah. nggak tahu kemana, Gak tahu kemana. Oh iya bener, Haaland di babak kedua kan nggak kelihatan ya. Iya. nggak kelihatan sama sekali. Ya, udah dikantongin sama Maguire. De Bruyne Udah bukan masanya lagi lah. Udah bukan Sudah mulai masanya lagi. Iya. Sebenarnya itu kesalahan Pep Guardiola ketika ngelawan MU, ketika Kevin De Bruyne ditarik, nggak ada supply yang ke depan. ya. Iya. Gak ada supply yang ke depan. Meskipun Jack Grealish masuk gitu kan, tapi tetap aja gak bisa nembus biar nyuplai bola ke Haaland. Rilis itu kalau nggak ada De Bruyne nggak bisa main, Nggak bisa dia. main. Nggak bisa main. Dia cuman bisa main gocek-gocek doang. Iya, Sama. Iya. Kalau masalah supply menyuplai itu KDB sih. Iya, KDB di apalagi Manchester ditambah City gitu Rodri kan. yang masih cedera gitu Iya. kan. Ya gak tahu gimana. Dan sekarang. Gundogan juga balik ke City malah gak kelihatan Iya, gitu kan. Nggak kayak dulu. Iya, Kalau gak kayak kan dulu. Ada
apa tuh selain De Bruyne ada David Silva. Iya. Iya, ada Silva. kecil Pak. Terus Gundogan masih bagus. Terus kesalahan Pep itu adalah ngejual Julian Alvarez. Nah, Iya. itu. Jadi gak ada backupnya buat si Haaland nih. Iya. Iya, Haaland main ancur-ancuran juga, udah tetep aja main karena gak ada yang nge-backupnya. Ya berarti City sekarang punya striker ya? Ada tapi Ya, nggak sebagus kayak Julian Iya, Alvarez kayak lah. Alvarez tuh kayak Jota. Iya, Iya, benar. hampir kayak Jota. Lo tau lah Liverpool kiri kanannya bagus, depannya Gakpo sama Iya. Nunez itu. Wah, Ya benar. Ya itulah Manchester City, MU versus City yang benar-benar mengejutkan kita semua. Yang kita kira MU bakal kalah lagi lawan City, tapi ternyata di menit-menit akhir malah comeback, mengingatkan kita pada masa-masanya Sir Alex Ferguson. Virgin time. Oh, itu dia. Masa-masa yang sangat kita inginkan Kembali. Terus kita ke Chelsea nih. Chelsea ini agak unik sebenarnya karena dia berada di posisi 2 dan mulai diperhitungkan sebagai tim juara dengan Liverpool. Ya. Tapi menurut gua Chelsea ini sebenarnya masih gak akan bisa jadi juara sebenarnya. Masih masih butuh pematangan. Masih butuh pematangan Chelsea ini. Ditambah isu Mikhailo Mudryk yang baru-baru ini dia kena doping ketika main di timnas Ukraina. Ini sebenarnya Mikhailo Mudryk ini kan dianggapnya 11-12 sama Hazard. Tapi netizen kan menganggapnya 11-12 sama Anthony. Dan dia tuh udah jarang main di Chelsea. Kenapa dia pakai doping? Nah, biasanya nih, ini kan Azial ini adalah mantan pemain bola. Gitu. Emang ada kenapa bisa pemain bola itu bisa pakai doping? Kita lihat statementnya Mudryk dulu ya. Mudryk itu menyangka bahwasanya dia nggak tahu dia ternyata mengkonsumsi obat-obatan atau minuman, makanan atau nutrisi yang ternyata mengandung doping. Banyak pemain yang misalnya kena kayak Pogba kan dia kan baru main lagi sekarang. Iya. Terus dulu Onana sempat di banned 1 tahun karena nggak sengaja minum pil dari istrinya. Iya, pil dari istrinya kan. Pil apaan tuh? Tapi untuk doping di Indonesia sendiri sih masih tabu ya, sebenarnya masih tabu. Mungkin ya ada beberapa yang doping, tapi menurut gua kalau misalnya dia nggak main terus pakai doping itu hal yang bodoh. Karena dia nggak main, sementara doping itu sendiri ya lu biar match lu tuh prime terus sih. Secara stamina, adrenalin lu naik di atas. Tapi kalau skill lu kayak Mudryk mau pakai doping apapun juga udah susah gitu kan. Mediocre tetap mediocre, susah. Iya, akhirnya netizen pun menganggap bahwa ya pemenangnya adalah Anthony sekarang. Kalau misalnya GOAT Ronaldo Messi ya itu udah biasa. Ini persaingan GOAT antara Anthony dan Mudryk. Anthony pemenangnya. Bisa segala di pokoknya. Gua pribadi untuk misalnya untuk performa di lapangan supaya stamina sama adrenalin gua tetap di atas tuh ya tetap pola tidur gua, makan gua, terus latihan gua, nutrisinya. Nutrisi ketika semua tercukupi ya itu mungkin doping lebih di atas meskipun secara efek samping bisa temen gue banyak yang bilang kalau setelah pakai doping setelah match itu badan kayak hancur gitu, kayak capek. Pasti Karena efek dopingnya udah hilang kan. Sedangkan kalau nutrisi terpenuhi sama pola tidur sama pola latihan yang bagus itu ya kita stabil aja normal. Ya capek ya tinggal tidur, besoknya udah segar lagi. Iya benar. Ya begitulah Mudryk. Kemungkinan juga dia pakai doping mungkin karena emang match banyak juga kali ya. Ya kan dia main di timnas Iya, ketika main pakai di dopingnya timnas, ketika dia main di timnas. Mereka nggak nyontoh Mudryk sebenarnya, Modric udah umur segitu kemarin main 90 menit full. Iya, Bahkan dituduh pakai doping. Iya benar. Gila itu umur hampir udah mau 40. Mau 40 dia. Iya benar. Ya itulah Chelsea ya. Ya dengan Mikhailo Mudryknya yang ya Mudryk lah begitulah pokoknya mah dia udah jarang main tapi pakai doping pula gitu kan. Beban. Tapi kalau Chelsea ya walaupun dianggap sebagai ya calon juara yang bisa menyaingi Liverpool tapi masih jauh sih. Bahkan pelatihnya pun Enzo Maresca bilang bahwa ya mereka nggak ngejar title race gitu. Mereka nggak ngejar title gitu kan. Ya sudahlah, kita bermain bagus, enjoy the moment aja gitu kan. Dan juga mematangkan apa yang sudah mereka capai gitu. Tapi ada kemungkinan nggak Sancho balik ke MU? Kalau menurut gue sih jangan. Cocok gak sih? Enggak. Karena ke satu
attitude dia masih kayak gitu. Masih sama Kayaknya aja. masih sama aja. Malah jadi merusak ruang ganti nantinya gitu. Iya sih bener. Emang harus cuci gudang gitu lah itu. Harus cuci Fix. gudang. Mau Rashford itu bagus nanti di match-match berikutnya, tetap aja buang harus buang. Bener. Secara playstyle menurut gua untuk sekarang Sancho di Chelsea ya sebetulnya sama aja, cuman dia di Chelsea mungkin lebih percaya diri, Iya. lebih confident sama tim, apalagi dia sama Cole Palmer kan. Pemamer udah Iya, udah klop banget lah pokoknya. udah soy banget, apalagi senegara kan. Sebenarnya Chelsea itu nggak punya banyak pemain bagus selain siapa tuh yang pemain Latinnya tuh? Hernandez, Enzo Fernandez. Dan aku ditopang sama Enzo Fernandez. Kukurea, Udah pasti Cole Palmer. Iya. Cole Palmer. Jangan tanya Nico Jackson. Jackson. Kemarin Pepin aja. Untung dia masih cetak gol. 2-1 dia ya luck lah itu. Iya, Iya, luck. Nicolas Jackson. Jackson. Tapi sama Kukurea juga sebenarnya itu oke banget Oh, itu dia. oke. Oh, Itu oke ada. banget. Dia gitu. pemain yang bandel. Dia pemain yang bagus. Mengingatkan kita pada pemain dengan rambut yang sama di Chelsea. David Luiz. Ya, mirip banget sebenarnya. Walaupun ya jauh lah David Luiz. Ya, Jauh cuman banget. emang perbedaannya Kukurea tuh lebih ngeyel ya. Iya, dia lebih Mainnya ngeyel. ngeyel. Bahkan di timnas Spanyol juga kan waktu itu ketika Iya, bagus main, banget itu bagus banget. Ya itu dah Chelsea dan Liverpool. Bagaimana mereka akan ngejar, tapi kan Liverpool masih ada kurang satu match ya. Dia main 15 kali dan Chelsea udah main 16 kali. Perbedaannya cuma 3 poin juga gitu kan. Kita lihat aja nanti sampai akhir musim apakah Chelsea masih bisa konsisten untuk mengejar titel juara dengan pemainnya yang segudang ini gitu kan. Dan apakah Liverpool masih bisa bertahan dengan pemain Darwin Núñez di dengan depan. Darwin Núñez di depan. Dan mereka punya striker yang sangat banyak. Satu-satunya klub yang di Premier League yang punya 3 striker, 4 striker malah dengan penggantinya, yang pemain lain itu kekurangan striker. Itu Liverpool. Oke, itu dia yang dari Premier League ya, dari Liga Inggris. Sekarang kita akan beralih ke timnas Indonesia yang kemarin baru aja kalah lawan Vietnam 0-1 dan sebelumnya juga kalah lawan Laos. Bukan kalah, seri ya? Seri 2-sama gitu kan. 3-3. 2 sama. Dua sama. Ini kelihatan banget kita nontonnya gak sampai akhir. Udah capek. Karena kita, ya betul. Sudah capek ya. Karena kita udah capek sebenarnya. Udah capek karena ketika setiap bola dapat itu pasti nggak akan lama mereka pegangnya. Nggak akan lama sebenarnya pegangnya. Yang paling kelihatan tuh sebenarnya Donitri. Ya, Donitri itu yang paling kelihatan. Dan sisanya pemain-pemain lainnya hanya sebagai ya kayak pelengkap aja sebenarnya. Walaupun ada Rafael Struijk di depan pun ternyata nggak terlalu banyak berefek untuk timnas gitu kan, karena ya supply-nya nggak ada. Supply-nya nggak ada. Oh, itu kayu ya. Buat gua sih timnas AFF-nya Sintayong ya, buat gua ini murni kesalahan Sintayong yang bawa pemain yang tidak tepat gitu ya. Sedangkan kita tahu banyak pemain muda yang eksigen itu masih layak buat dimainin ya, meskipun udah banyak dari mereka yang performnya secara turun, kayak Taufani kan sekarang nggak tahu kemana kan. Taufani. Terus sekarang ketika AFF harusnya beberapa pemain yang dari SEA Games itu dibawa sama Sintayong. Apalagi meskipun ditopang sama Arhan, sama siapa lagi? Marcelino sama Struijk. Dan juga belum cukup. Jadi timnas ini memerlukan senior buat apa? Buat balance. Kenapa nggak ambil Mark Klok? Iya ya. Mark Klok, Kambuaya. Ya, Kambuaya buat seenggaknya buat balance lah, buat ngatur mereka. Iya, buat jadi penyeimbang ya. Iya, benar-benar. Karena kita lihat di pertandingan timnas kemarin ya nggak pernah lama pegang bola. Setiap udah pegang bola, passing kerebut lagi. Pegang bola, passing kerebut lagi, dan sulit banget untuk bisa menembus pertahanan lawan, bahkan untuk berada di daerah pertahanan lawan juga. Sekarang, gitu kan. Secara kan Sintayong itu ingin main passing. Iya. Ya tahunya kualitas passing mereka kemarin wah Hancur-hancuran sih. hancur-hancuran gila. Jujur hancur-hancuran. Itu sama pemain Liga 3 aja tuh mirip-mirip lah, 11-12 itu. Kenapa nggak pemain Liga 3 sekarang biar ribut tengah lapangan? Kita nontonnya juga jadi kayak males gitu kan. Jadi males gitu, bola ke tengah hilang. Bola ke tengah hilang. Di Terus belakang aja gol gitu ke gitu depan, kan. gol Gol ke ke depan depan. terus aja gitu.
Ya sementara dikasih long ball pun ya nggak maksimal, Iya. bolanya nggak akurat, penerimaannya, kontrolnya juga nggak maksimal juga. Marcelino itu bagus, cuman dia tuh tetap perlu orang yang menopang di belakang. Kalau di timnas kan ada Tom Hay, Iya. Iya, benar Ivan banget, Jenner, terus misalnya strike itu kan perlu supply bola Iya. yang Terus Marcelino tuh lebih bagus ofensif sih. ya, Kemarin pas main sama Laos, dia mainnya udah kayak defensif, main ofensif juga main. Jadi susah gitu kan. Iya, Kalau dia- misalkan di timnas yang emang senior, itu ofensifnya defensifnya itu ada Tom Hay gitu kan. Tom Hay, ada Ivan Jenner, Ada Ivar Jenner gitu kan. Kalau Jenner, misalkan di timnas senior tuh kelihatan gitu Marcelino tuh mainnya bebas. Beda kalau misalkan di yang sekarang ini gitu Iya. kan, susah. Ya di timnas senior kan kemarin ketika Marcelino dikasih free roll, dia bisa cetak 2 gol. Iya. Dia bisa cetak 2 gol. Kalau sekarang kemarin ketika lawan Laos terakhir, yang dia kartu merah kan? Ya, kartu merah dia. Kartu merah itu kelihatan banget dia kesulitan bergerak. ya. Kesulitan bergerak dan kayak bingung dia harus passing ke siapa. Karena kelihatan banget pemain-pemain lokal kita yang ada di AFF ini pergerakannya emang pasif banget. Pasif banget gitu. Jarak mereka tuh terlalu jauh. Jauh. Jaraknya terlalu jauh. Passing tuh terlalu jauh. Iya. Nggak ada yang bisa ngedelay bola lah ibaratnya gitu kan. Iya. Kalau kita lihat Tom Hay bisa ngedelay bola dulu gitu kan. Kelihatan lah flamboyan dia gitu di Iya. tengah gitu. Kalau misalkan yang sekarang Arkan Fikri tuh kebanyakan lari gitu kan di Iya. tengahnya tuh dia nggak bisa nyuplai. Iya benar. Mentok passing lagi ke belakang, di Iya. belakang long lagi, udah di ke tengah, dari pinggir kepotong lagi Iya. gitu kan. Walaupun kemarin waktu lawan Vietnam juga di babak kedua akhir-akhir itu ada beberapa peluang kayak misalnya Victor Detan kan bisa hampir cetak gol. Nah, itu tuh yang jadi tanda tanya tuh. Kenapa setiap Victor Detan main bagus, di match sebelumnya itu dicadangin terus gitu. Karena itu Sintayong tuh anehnya tuh di situ. Iya benar-benar. Harusnya dicoba aja dulu Iya, Victor dicoba Detan aja gitu jadi kan. starter. Ya, jadi Apalagi starting line match, up gitu match kan. lawan Laos tuh itu harusnya pemain ya Laos sih kita tahu lah kualitasnya kayak gimana, tiba-tiba bisa imbang lawan kita tuh wah Itu aneh banget sih. Aneh banget kan. Iya benar-benar. Kamboja kita cuma menang gol bunuh diri. Aneh Itu banget. gak lihat lawan Kamboja gak lihat serius. Tapi dari dua match itu kita nggak pernah lihat golnya itu dari open play, Open gitu play, kan. Iya. Kita nggak lihat gitu. Itu semua dari lemparan doang gitu kan. Iya, akhirnya malah jadi mengandalkan Arhan. Arhan lembing gitu. Nggak Arhan, Robi Darwis ada. Iya benar Robi Darwis gitu kan. Ya tapi Robi Darwis itu emang bisa untuk lemparan ke dalam kayak gitu. Tapi ketika main ini Masih belum masih tenang belum lah dia. tenang Tenang dia mainnya, dia. kelihatan banget. Matang lah dia. Ala-ala orang Rudianto Cianjurnya. juga masih Masih aura-aura. sorry ya teman-teman Cianjur. Kakang saya juga kenal Anda. Satu Cianjur. Mohon maaf Kakang, saya tahu Anda, saya kenal Anda, kita pernah bermain di satu lapangan bersama di. Mohon maaf, Anda lawan tim pas di timnas kemarin, aduh. Boyo. Iya gitu kan. Jadi termasuk hoki yang ada di depan pun akhirnya ya nggak kelihatan karena dia nggak dapat supply apa-apa. Serangga dipanggil kan? Enggak. Enggak ya? Enggak, Oh, enggak. dia Aneh sama banget itu. Arkan, Nah, Arkan kakak. Aneh banget itu. Kenapa Joget tuh Arkan kakak harus dipanggil gitu? Termasuk kenapa nggak Justin Hubner yang masuk jadi back? Justin Hubner kan emang nggak dikasih izin ke Iya, semua nggak dikasih izin. Nggak dikasih Tapi izin. kan dia nggak main juga di Wolves-nya. main dia. Main justru. Main dia. Main kemarin lawan Valencia dia main. Main pas Main. Champions Main. League. Oh, main. Iya, Kirain dia udah nggak main lagi. Soalnya kan di podcast yang lain dia bilangnya udah gak nyaman di Wolves. Apalagi dia bikin story ya, buat gua Justin Hubner itu terlalu open sosial ya. Open sosial. Buat Iya, gua iya. pemain bola kayak gitu nggak cocok. Nggak cocok ya. Mending kayak Verdong lah. Verdong. Gitu, Verdong tuh kalem. Ya lu boleh main sosial media tapi untuk urusan pribadi lu keep lah. Nah, Kayak lu mau pindah lu keep lah. Iya. Nggak profesional lah itu Iya. jatuhnya. Malahan dia dihujat sekarang malah seneng. Dia Iya, dihujat itu malah aneh seneng banget. loh. Seneng. Aneh banget gitu. Gua rasa Justin Hubner ini kalau dia secara permainan oke lah. Kalau misalnya permainan dia oke, dia tengil lah, oke lah. Mau di offense sosial, tapi kalau ketika itu jadi bumerang buat dia ketika dia main jelek dan ternyata dia gak berkembang, dia gak bakal berkarir lagi. Nah, tipikal pemain muda lah ya. Ya. Tipikal pemain muda. Termasuk ketika Marcelino kemarin kena kartu merah pun sebenarnya nggak harus melakukan itu sebenarnya dia. Itu kesalahan banget gitu. Akhirnya dia nggak main lawan Vietnam. Ya akhirnya beginilah gitu. Sintayong juga kan sempat mengeluh bahwa ya AFF ini jadwalnya terlalu padat kan. Padat. Kita main lagi kapan tuh? Besok atau kalau nggak salah, besok besok ya? ya. Besok. Besok.
Besok tuh hari Kamis. Menurut gue nggak jadi alasan mau itu padat kah atau enggak. Bukan gua pro lokal ya, tapi Indra Syafri ya udah proof itu di SEA Games kan. SEA Games juga kurang lebih jadwalnya sama. Kayak AFF gitu kan. Tapi cuman yang jadi pembedanya kan kita harus terbang ke satu negara ke negara yang lain gitu kan. Kalau AFF yang sekarang gitu kan. Betul. Iya benar. Nah, terus kan mungkin kalau secara jadwal padat kan latihan tuh bisa disesuaikan gitu kan, kayak latihan hari Senin kita up, ketika Selasa kita recovery atau misalnya apa, jadi kita perform ketika hari Kamis tuh kita udah siap. Ya kalau misalnya kelelahan mungkin ada porsi latihan mungkin terlalu tinggi. Mungkin buat sekarang pas lawan Filipina kita jangka waktu waktunya agak banyak nih. Dari lawan Vietnam ke lawan Filipina itu udah ada waktu seminggu lah gitu kan. Udah banyak recovery-nya gitu kan. Iya benar. Mereka bisa Filipina harusnya bisa. Ya harus bisa, apalagi di kandang kan. Ya tahu sendiri lah Filipina kualitasnya Filipina. Iya, tapi kan jangan diremehin juga. Filipina kan itu sekarang banyak pemain naturalisasinya. Iya, gitu. Benar kayak Laos 3-3. Menang bunuh diri kalau lawan Kamboja. Sebenarnya basic banget timnas itu kesalahannya passing sebenarnya. Passing itu basic banget sebenarnya. Passing itu basic banget. Kadang-kadang ya pemainnya terlalu jauh, dia passingnya lambat gitu. Lalu lihatlah Liga 1 kayak gimana lah. Liga Ang. Persib di Liga Champions Asia aja nggak bisa menang. Iya benar banget. Benar. Sekelas Asia masih Asia loh gitu, belum lawan ya yang Liga Brazil dan Eropa lah yang udah kita tahu penguasaan bola. Bahkan ketika passingnya jelek tapi penguasaan ya teknik dia penguasaan bolanya bagus tetap dapat. Kayak contohnya golnya siapa tuh namanya? Jota, ya tau lah Nunes passingnya gimana, anjur-anjuran ngasih ke teman kayak ngasih sampah itu Jadi kalau teknik dasarnya bagus, dia prestasinya bagus. Iya, dia kontrolnya juga yang harus dimaksimalkan gitu. Kemarin ya udah passingnya jelek gitu kan, terus kontrolnya juga jelek ya akhirnya seperti ini gitu kan untuk timnas. Gua pun mengakui, gua pun ya masih sekelas pemain lokal gitu ya. Secara teknik first touch gua masih belum, passing belum. Jadi ketika melihat itu ya tipikal Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Masa iya gitu passing harus diajarin di umur-umur yang udah gua masih diajarin loh, main terakhir musim diajarin. Kan kalau passing tuh emang harus dari youth gitu kan. Iya benar. Tapi ngelihat kemarin gol Vietnam sebenarnya itu kan udah kena ke kiper kan, kiper timnas gitu kan. Udah kena nggak salah juga sebenarnya. Dia udah cuma karena bolanya deflect dikit akhirnya masuk. Cahaya di match itu lumayan. Udah lumayan ya. Cahaya saya kenal Anda. Ya apalagi dia kiper kan guys. Kita kenal langsung nggak cuma secara, jadi kita koneksi lah teman ke teman ya, meskipun nggak kenal ini Ajial itu Cahaya. Tapi Cahaya buat gua di match itu bagus. Dia match bias di lokal pun bagus. Iya benar. Tapi kita menggarisbawahi gitu kan kalau back kita pas lawan Vietnam itu bagus gitu kan. Bagus sebenarnya. Kita kalah 1-0 tuh ya ibaratnya bagus lah. Iya. Kita lihat Vietnam udah pemain senior semua gitu kan. Sedangkan kita pemainnya cuma pemain muda semua. Jadi susah. Nilai plusnya di situ sih. Ya, jadi emang Sintayong tuh benar-benar ngeregenerasi, memberi kesempatan buat pemain-pemain yang muda buat main di timnas. Ya, cuma pemain muda juga udah memang harus membuktikan bahwa ya harus bisa maksimal dalam permainan itu. Jadi jangan sampai karena udah dikasih kesempatan, sudahlah kita tinggal main gitu kan, tapi nggak bisa maksimal dalam menerapkan sistem Sintayong. Toh kemarin di senior aja berhasil gitu kan. Ya, meskipun prosesnya lama tapi kan tetap berhasil. Tapi kan tetap berhasil gitu kan. Ya, itulah untuk timnas ya, kita berharap semoga timnas bisa menang di pertandingan selanjutnya. Amin. Walaupun ya syukur-syukur bisa juara lah, bisa menambah trofi untuk Indonesia di AFF dan juga memberikan jam terbang yang lebih banyak untuk pemain-pemain muda kita. Karena kita pasti tahu pemain-pemain seniornya juga pasti nanti akan ya bertambah usianya. Lalu akan ada pemain-pemain yang lain lagi gitu kan, dan pemain lokal itu bisa harus bersaing, dan ini adalah salah satu saatnya untuk membuktikan. Begitu. Oke, itu dulu di episode Red Card yang pertama. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu di minggu depan lagi di episode yang kedua dan membahas berbagai informasi-informasi menarik di dunia sepak bola, baik itu di luar maupun dalam negeri. Oke, bye-bye. Sport 77 Anda kalah.